Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Sebelum kita memasuki ke materi inti, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu arti koordinat. Koordinat merupakan bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada suatu garis permukaan atau ruang. Sedangkan koordinat kartesius dua dimensi dinyatakan dengan dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Nah, ini sumbunya ya, sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Kemudian, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik dalam bidang menggunakan dua bilangan yang dinyatakan sebagai koordinat x dan koordinat y. Garis yang menunjukkan koordinat X itu adalah garis horizontal. Jadi sepanjangan garis yang horizontal ini adalah garis X. Sedangkan garis Y itu adalah garis yang vertikal nih, Nah, kita tandai. Nah, kemudian supaya lebih paham kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini Ibu memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada titik P, Q, dan Z. Nah, pertanyaannya, pada koordinat kartesius, titik P terletak di, nah begitu, terletak di, kita lihat. Caranya yaitu kita lihat garis yang X dulu, kemudian garis Y. Nah, ini kan titik P nih. Nah, di manakah dia bertemu? Di 2 dan 3. Caranya adalah kita tulis dulu X, Y. X, Y adalah 2,3. Nah, 2,3. Nah, disinilah letak titik P. Ingat, menuliskan letak itu adalah X, Y. X dulu, kemudian Y. Nah, itu ya. Untuk contoh yang kedua, di koordinat kartesius, di manakah letak titik Q? Nah, titik Q ini kan, titik Q bertemu pada titik negatif 3 dan 5. Negatif 3 garis X dulu baru garis Y. Nah, negatif 3,5. Nah, inilah letak titik Q. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di koordinat kartesius di manakah terletak titik Z? Nah, titik Z ya, kita lihat. Titik Z berada di 4, negatif 2. Nah, ingat ya, garis X dulu, kemudian garis Y. Garis X-nya ada 4, nih. Garis Y-nya ada negatif 2. Nah, gitu ya. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Ibu memiliki koordinat kartesius dan memiliki garis-garis yang tegak lurus terhadap garis Y. Ibu menamakan garis-garis ini untuk garis J, ini untuk garis P, dan satunya lagi untuk garis R. Nah, berdasarkan garis-garis yang ada, garis-garis yang letaknya tegak berarti sejajar dengan sumbu Y. Pada gambar yang ada di sini, garis J, P, dan R sejajar dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y kan, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y memiliki ciri jaraknya terhadap sumbu Y selalu sama dan memiliki nilai absis yang sama. Dalam kata lain, absis itu berarti X, ordinat itu berarti Y ya. Sekarang Ibu mempunyai 3 garis yang sejajar dengan garis X. Nah, yang Ibu kasih nama garis G, garis K, dan garis H. Garis-garis yang letaknya mendatar seperti sejajar dengan sumbu X. Nih, pada gambar yang ada di sini, garis G, K, dan H sejajar dengan sumbu X. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki ciri jaraknya terhadap sumbu X selalu sama dan memiliki nilai ordinat yang sama. Ordinat berarti nilai titik Y-nya itu adalah sama ya. Sebelum memasuki contoh, koordinat kartesius memiliki 4 kuadran. Ini untuk kuadran 1. Nah, kuadran 2.
kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran pertama memuat koordinat X dan koordinat Y positif. Nah, positif. Ini positif, ini positif. Kuadran yang kedua memuat koordinat X negatif dan Y positif. X negatif, nah X negatif, Y positif. Untuk kuadran yang ketiga memuat koordinat X negatif, X dan Y negatif. X dan Y negatif. Sedangkan kuadran yang keempat memuat koordinat X positif dan Y negatif. Sampai sini sudah kenal ya apa itu koordinat kartesius. Sekarang kita memasuki contoh. Ibu mempunyai satu contoh nih. Diketahui titik-titik. Titik yang pertama berada di 5,3. 5,3 berada di 5 untuk X, 3 untuk Y. Nah, bertemu di sini. Nah, ini untuk titik yang pertama. Titik yang kedua berada di negatif 4,3. Negatif 4 untuk X, 3 untuk Y. Nah, 3 ya. Nah, bertemu di sini. Nah, ini untuk titik yang kedua. Kemudian untuk titik yang ketiga negatif 5,3. Negatif 5 untuk X, 3 untuk Y. Nah, bertemu di sini ya untuk titik yang ketiga. Kemudian titik yang keempat berada di 2,3. 2 untuk X, 3 untuk Y. Nah, ini ya. Berarti titiknya di sini. Setelah itu sejajar dengan sumbu apakah garis-garis yang dilalui oleh titik-titik tersebut. Nah, kita lihat. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Nih, kita tarik garis. Nah, untuk menghubungkan titik-titik yang sudah ada tadi, kita tarik garis. Nah, timbullah sebuah garis. Pertanyaannya, sejajar dengan sumbu apakah garis-garis yang dilalui oleh titik-titik tersebut? Nah, ini adalah garis horizontal dan sejajar dengan sumbu X. Gitu ya.